Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang program pembelajaran akupuntur. Bagi yang sudah memiliki bukunya, panduannya seperti ini, ya ini bisa dibuka tentang penggolongan 5 unsur itu halaman 5. Silahkan dibuka halaman 5. Nah, di situ ada tulisan penggolongan 5 unsur. Jadi saya mau menjelaskan bahwa di dalam kehidupan manusia ini atau di alam semesta ini digolongkan menjadi 5 unsur, yaitu unsur kayu, unsur api, unsur logam, habis api itu logam, habis api itu tanah, logam, air, dan kayu. Nggak boleh kebolak-balik ya. Caranya harus dihafalkan. Saya ulang lagi, diawali dari unsur kayu, api, logam. Salah lagi. Diawali dari unsur kayu, api, tanah, logam, air, terus kembali ke api. Jadi itu nggak boleh kebolak-balik. Jadi supaya nanti materi untuk selanjutnya itu akan menjadi mudah. Nah, kemudian apa yang harus Anda ingat ketika aku bilang logam misalnya. Kalau logam itu mewakili, yaitu di situ ada organ paru dan usus besar. Kalau saya bilang air, berarti yang dimaksud adalah organnya ginjal dan kantung kemih. Kalau saya mengucapkan kayu, berarti organnya adalah hati dan kantung empedu. Kemudian kalau tanah itu limpa dan lambung. Lah itu sudah baku, nggak boleh dibolak-balik. Nah, kemudian di buku ini ya, ini udah dijelaskan. Misalkan di kolom paling akhir itu adalah paling atas dibaca, coba itu ada tulisan air ya. Tulisan air, kemudian bawahnya ginjal, kemudian kantung kemih, kemudian telinga, kemudian tulang, kemudian hitam, kemudian asin, kemudian dingin, kemudian takut, kemudian ada tulisan merintih, yang terakhir adalah kotoran telinga. Nah, cara memahami ini adalah misalnya air itu hubungannya dengan ginjal. Artinya kalau ginjal seseorang itu bermasalah atau sakit, nah di kotak ini ada lagi tulisan, selain ginjal ini ada tulisan yaitu telinga. Nah, di sini ada tulisan telinga. Artinya kalau ginjal seseorang ini bermasalah, biasanya, atau ya ini sudah mutlak sebenarnya, biasanya telinganya itu bermasalah. Bermasalah itu bisa berdenging, bisa mudah kotor, kemudian yaitu gatel ya, muncul rasa gatel. Tapi yang dimaksud gatel atau berdenging atau sakit itu bukan penyebab dari luar. Penyebab dari luar itu misalnya telinganya itu kemasukan semut misalnya gitu, semut masuk ke dalam telinga, itu kan sakit. Nah, itu ya nggak bisa juga digolongkan bahwa ginjalnya bermasalah, nggak bisa. Karena itu penyebabnya adalah dari luar. Kalau yang saya maksud tadi, telinganya nggak kenapa-kenapa, sakit, kemudian gendang telinganya kiri dan kanan itu tidak seimbang sehingga menimbulkan yang namanya vertigo, itu berarti ada melemahnya itu fungsi ginjal. Kemudian di sini ada tulisan deretan ginjal tadi, ada tulisan takut ya, yang agak di bawah itu takut. Biasanya orang yang mengalami sakit ginjal itu sering diimbangi rasa takut yang berlebih-lebihan. Nah, itu bisa melukai organ ginjal. Kemudian ini juga ada tulisan asin, artinya orang yang hobinya itu makan asin itu akan melukai organ ginjal. Jadi orang yang sudah kena
sakit ginjal, misalnya gagal ginjal, itu harus dikurangi makan asin gitu. Nah, untuk organ-organ yang lain di sini sudah ada nih tabelnya, tinggal dihafalkan. Kemudian cara menghafalkan tabel ini nggak bisa kalau dihafalkan, ini harus ditulis sebanyak 15 kali. Ini lihat Bapak Ibu. Harus ditulis sebanyak 15 kali supaya hafal. Kalau hanya dibaca itu nggak akan hafal, karena ini ketika kita berhadapan dengan pasien ini harus hafal mutlak gitu. Contoh misalnya sakitnya adalah sakit lambung. Lambung itu unsurnya tanah. Nah, ketika unsurnya tanah itu berarti yang nggak boleh dimakan apa? Manis misalnya seperti itu. Harus hafal di luar kepala. Kemudian kita lihat lagi unsurnya misalnya logam. Berarti yang termasuk logam itu adalah paru atau usus besar. Nah, ketika kita sudah menduga orang ini sakit paru misalnya, kita juga sudah boleh membuat pertanyaan kepada pasien, misalnya apakah paru-parunya, apakah hobi makan yang pedas misalnya begitu, karena di sini ada tulisan pedas di paru. Kemudian bahkan kita boleh bertanya lebih jauh lagi, apakah waktu masih kecil hobi dia, misalnya ada 5 orang dalam satu keluarga, apakah bapak itu dalam satu keluarga itu dulu waktu masih kecil sering menangis gitu. Kemudian karena kita lihat orang itu kan misalnya badannya kurus, napasnya sesak, nah, kita bisa mencari tahu dengan tabel ini gitu. Karena badannya kurus berarti kita sementara menduga-duga, oh jangan-jangan paru. Nah, untuk menduga tadi kita gunakan tabel ini. Jadi ini bukan ilmu nujum, tapi ini ilmu hafalan. Jadi dihafalkan itu udah wajib ini untuk dihafalkan. Nah, biasanya orang yang sakit paru biasanya juga badannya kurus, kemudian sesak napas. Tapi semuanya tidak mutlak. Badan kurus bisa juga disebabkan karena fungsi lambung yang lemah. Nah, kita lihat sini. Biasanya kalau gangguan pencernaan, kalau matanya diginiin, ini warnanya putih. Putih itu menunjukkan sisie. Ya, jadi sisie itu adalah kekurangan jumlah darah. Nah, itu biasanya penyebabnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di halaman 5 di buku ini tinggal dihafalkan aja. Ketika ini sudah bisa dihafalkan, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri dengan mudah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah mau menulis tabel ini sebanyak 15 kali, maka tidak akan bisa untuk mencari tahu penyakit seseorang tadi, tidak akan bisa. Jadi ini sudah wajib untuk ditulis. Nah, contohnya lagi ini ya, saya bacakan. Misalnya unsur api itu jantung, kemudian di bawahnya ada tulisan usus kecil, kemudian ada lidah, ada pembuluh darah, ada merah, ada tulisan pahit, ada tulisan panas, ada tulisan gembira, ada tulisan tertawa, ada tulisan berkeringat. Artinya, contoh karena ini di deretan jantung tadi ada tulisan berkeringat. Itu artinya kita ini kan pernah ya melihat orang itu nggak ngapa-ngapain keringatnya banyak. Makan aja, makan yang biasa, nggak olahraga tapi keringatnya di dahi sini kelihatan banyak. Itu kita sudah harus mencurigai bahwa orang itu organ jantungnya mulai bermasalah itu. Kemudian ada orang yang suka tertawa terbahak-bahak gembira, ya biasanya itu sindrom itu mengarah ke jantung. Ada orang itu suka tertawa terbahak-bahak melebihi rata-rata orang. Kemudian merasa gembira yang berlebihan, itu juga bisa kita memprediksi jangan-jangan orang ini sakitnya adalah jantung. Kemudian rasanya panas, biasanya orang yang sakit jantung itu di muka
di muka ini panas. Kalau gejala-gejala yang lain itu bisa sesak napas, bisa juga di belikat di belakang itu rasanya pegel, itu biasanya nyeri ya, biasanya. Tapi nyeri di belikat belakang tadi bukan karena jatuh atau apa, bukan ya. Nyeri yang dimaksud enggak jatuh, enggak apa, tapi di belakang itu rasanya tidak nyaman. Itu menunjukkan bahwa orang itu ada gejala misalnya jantung. Kemudian ini ada lidah. Ada orang itu gini Pak, jadi lidahnya ini kaku. Lidahnya ini nggak bisa bergerak dengan bebas ke kiri, ke kanan gitu, nggak bisa, kaku lidahnya biasanya. Nah, kalau lidahnya ini kaku biasanya itu jantung ya yang bermasalah. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pergerakan 5 unsur. Sekali lagi ini dihafalkan. Yang ada di kotak ini dihafalkan, ditulis sampai 15 kali Bapak Ibu. Kalau suatu saat Bapak minta sertifikat dari lembaga saya bahwa Bapak Ibu ingin memiliki sertifikat sebagai bukti belajar di lembaga Cipto Joyo secara online, ini saya tanyakan ini. Pernah menulis sebanyak 15 kali, jadi sebaiknya Bapak Ibu punya buku. Kalau sudah saya suruh nulis 15 kali ya ditulis gitu loh. Karena walaupun ibaratnya bayar mahal pun nggak akan saya kasih kalau tugasnya ini nggak diselesaikan, nanti dikirain fiktif, dan kegunaannya bukan masalah fiktif. Ketika Bapak Ibu hafal ini, maka otomatis ya kepentingannya untuk Bapak Ibu semua, untuk penguasaan ilmu ini harus biar lebih jelas gitu. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and share biar aku meneruskan untuk program pembelajaran yang lainnya, yaitu besok saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Qi. Qi itu energi vital. Apa sih hubungannya Qi dengan raga manusia? Apakah hubungannya Qi dengan organ-organ tubuh kita? Dari kelima unsur itu, tanah, api, logam, air tadi, apa sih hubungannya Qi itu dengan organ tubuh kita? Kalau kita kekurangan Qi, yang muncul itu seperti apa? Itu nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya. Hari ini tentang penggolongan 5 unsur. Asal Bapak Ibu sudah punya bukunya, itu saya kira sudah bisa ya, bukunya ini. Bagi yang belum punya, yang ingin mempelajari ilmu akupuntur, bisa pesan, lihat, cari nomor WA saya, japri pesan, nanti saya kirimkan. Kemudian lagi di buku ini mudah sekali untuk dipelajari karena tidak menggunakan istilah-istilah medis. Kalau menggunakan istilah medis ya bagus, tapi kalau untuk pemula ini nanti malah menjadi mumet ya, apalagi nanti saya sudah menjelaskan tentang Qi. Qi itu sendiri pemahamannya lama ya, dipelajari Qi itu tidak habis-habis. Kemudian nanti ada yang namanya Yin Yang, Bapak Ibu. Yin Yang itu gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Ini Yin Yang. Ini saya menjelaskan ini sebenarnya kalau tatap muka perlu waktu 2 jam untuk bisa memahami. Nah, tapi nanti bisa dibaca melalui buku panduan ini. Ini aja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe, like, and share biar aku membuatkan konten untuk berikutnya. Kemudian Bapak juga wawasan tentang ilmu pengobatan itu bisa menjadi lebih sempurna, yang kaitannya nanti ketika Bapak itu ketemu calon member, itu Bapak bisa melakukan setidak-tidaknya untuk menegakkan diagnosa, karena penggolongan 5 unsur ini salah satu yang penting untuk menegakkan diagnosa. Dan materi selanjutnya yaitu tentang Qi dan tentang teori Using atau pergerakan 5 unsur. Pergerakan 5 unsur itu
kuncinya menegakkan diagnosa, kuncinya mengetahui penyakit seseorang itu adanya di pergerakan 5 unsur, kemudian diteruskan ke sindrom, nanti ada juga cara pemeriksaan, ada 8 dasar diagnosa, satu persatu nanti akan saya buatkan konten. Terima kasih.